Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardal Fajri Rojab dengan NPM 2021020027. Di sini saya akan menjelaskan metode hukum Islam. Mata pelajaran Filsafat Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Herpin Yoki Pradikta MHI. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum takfi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-tahyat, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Johya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muhtadib, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum Johya. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-tahyar fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu satu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Dua nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tanzih, nab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran, hadis mutawir, berikut itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil tak, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan takfiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Takfi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, atau masrur, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wada begitu sebab syarat mani. Tafsir. Salah satu metode pengalihan hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Makna untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud upaya untuk mukallaf. Maka dipermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud upaya. Ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhakamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayat, tetapi tidak jarang ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayat merupakan cara kerja akal ijtihad karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode pengalaman hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya amayakah, atau sulit, berat, atau susah, atau sukar. Menurut Rahmat Safi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyakah juga diartikan kesanggupan dan kemampuan. Kata juhda yang selalunya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sungguh-sungguh dan mengarahkan ke semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takbir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Kalab mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengarahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syarat yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1. Pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usulin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan.
Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengambilan video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.